Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di kelas dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita di zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah, semoga kita tetap diberi limpahan rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat mempelajari materi pembelajaran PAI pada pagi hari ini. Siap Pak. Yang pertama yaitu kita akan membahas materi yang berjudul menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Materi ini adalah materi pembelajaran akidah akhlak dalam pembelajaran PAI. Mungkin sebelum kita masuk kepada materi, kita akan bertanya dulu nih, apa sih tentang amal soleh? Ada yang tahu? Nggak ada Pak. Amal soleh kadang kita lupakan, tapi sering kita lakukan. Jangan pernah merupakan perbuatan dari amal soleh yang kelihatannya kecil dan simpel, namun itu pun tetap bisa kita terapkan. Seperti kita masuk kelas bersama-sama, kita tersenyum. Tersenyum pun itu termasuk perbuatan amal soleh, karena amal soleh itu tidak dilihat dari seberapa besar kita memberi, tapi seberapa besar keikhlasan kita saat memberi, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas yaitu yang namanya beramal soleh. Beramal soleh atau kata amal soleh diambil dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain, yang sudah sesuai dengan as-sunnah dan Al-Quran. Beramal soleh pun terdapat pada surah Al-Asy dan surah Al-Zalzalah. Seperti pada surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Yang berbunyi, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarah, seberat zarah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa pula yang melakukan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya juga. Jadi di sini sudah diterangkan bahwa dengan beramal soleh akan mendapatkan balasannya. Dan kejahatan pun sebaliknya seperti itu. Jadi antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanan itu tidak ada artinya. Sebaliknya, amal soleh yang tanpa didasari oleh iman, maka amalannya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas yaitu beramal soleh. Amal soleh itu ada 3 macam. Amal soleh ada 3. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud yaitu kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala sama aja dengan kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu amal soleh kepada manusia.
Amal soleh kepada manusia yaitu kita melakukan kebaikan, kita melakukan sesuatu yang dapat menolong mereka, atau kita melakukan senyuman kepada orang tersebut, kepada sesama manusia, itu disebut dengan amal soleh terhadap manusia. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu amal soleh terhadap lingkungan. Ini yang banyak kita lupakan, bahwa ternyata dengan kita menjaga lingkungan, melestarikan alam, menjaga reboisasi, sama saja dengan kita beramal soleh kepada lingkungan dan alam, dan lingkungan dan sekitarnya. Itulah yang kadang kita lupakan, namun harus kita perhatikan. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan. Jadi selama kita memberi kepada seseorang, itu tetap ada balasannya, bahkan bisa mendapatkan sedekah jariah yang kita harapkan. Jadi jangan pernah merasa diri kita cukup untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Karena yang perlu kita ketahui, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita memahami yang namanya beramal soleh, kita masuk pada pengertian, yaitu berbaik sangka. Terkadang kita lupa, berbaik sangka yaitu adalah kita berbaik sangka, yaitu atau kita sebut dengan husnuzon, atau kita melihat sesuatu lalu kita menganggapnya sebagai hal yang positif. Berbaik sangka atau husnuzon itu berbanding terbalik dengan suuzon, yaitu yang berburuk sangka, yang mendatangkan mudarat. Jadi berbaik sangka di sini yaitu bagaimana kita memandang sesuatu dengan hal yang positif. Seperti itu teman-teman, adik-adikku semua, anak-anakku semua. Dan berbaik sangka pun di sini sudah jelas pada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Sudah ditekankan di sini bahwa prasangka buruk hanya mendatangkan kemudaratan. Jadi bagaimana kita mencernikan pikiran kita setelah kita beramal soleh seperti tadi, bagaimana kita memandang sesuatu dengan hal yang positif. Jadi yang pertama yaitu memandang sesuatu secara positif. Terkadang yang kita lupa dengan gibah, dengan melihat kekurangan orang lain, dengan merendahkan orang lain, itulah yang terkadang kita lupakan. Sedangkan kita sebagai umat manusia harus bisa beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama manusia, yang dapat diimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, yang membuat menjadi hidup tenang, optimis, percaya diri, dan yakin di balik semua itu ada hikmah di antara kegagalan atau penderitaan, dan dapat membentuk pribadi yang tangguh. Mungkin sebelumnya dari materi yang sudah Bapak sampaikan, apakah dapat dipahami? Sudah bisa, Pak. Alhamdulillah. Mungkin beramal soleh dan berbaik sangka ini terkesan simpel, tapi yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana mengimplementasikannya. Disinilah kita mengajak semua, dan Bapak pun begitu, mengajak teman-teman semua, adik-adik semua, untuk selalu mengamalkan beramal soleh. Mulai pagi kita tersenyum, kita menyapa teman kita menolong satu sama lain, kita selalu berbaik sangka. Niscaya kita akan mendapatkan kehidupan yang
rahmatan lil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin Bapak ada satu tugas kepada anak-anak semua, yaitu berikan contoh video penggambaran kepada anak-anak semua tentang beramal soleh dan berbaik sangka. Karena semoga saja dalam materi ini saat diterapkan pada kehidupan sehari-hari menjadi kehidupan kita yang lebih baik lagi. Ya, sudah berapa menit ini? Kira-kira? Mungkin kita cukupkan saja materi kita pada hari ini. Harapan Bapak ke depannya yaitu anak-anak semua tidak hanya mendengarkan materi dan melihat saja, tapi mengimplementasikannya, itu yang terpenting. Ingat, mencerminkan berbaik sangka dan beramal soleh adalah kewajiban kita sebagai muslim. Maka menjadilah pribadi muslim yang lebih baik lagi. Mungkin Bapak cukupkan di sini. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.